Halo teman-teman, oke, video sebelumnya kita udah bahas tentang networking, introduction, sama personal board of advisor. Sekarang kita bahas gimana caranya kita bisa temenan sama mereka. 1, 2, 3. Kita bikin step by step-nya. Yang pertama adalah Anda harus tentukan dulu apa yang Anda butuhkan, siapa yang Anda mau belajar ke. Jangan random. Sekeren apapun dia, kalau Anda lagi nggak butuh ilmu itu buang waktu. Seterkenal dia apa, kalau Anda nggak mau ke bidang itu buang waktu. Buang waktunya siapa? Buang waktu Anda dan buang waktunya dia. Yang kedua, Anda perlu pahami juga bahwa Anda nggak perlu berguru langsung ke triliuner yang luar biasa besar. Anda harus tahu step by step. Omset Anda 1 juta, main sama yang 3, 4, 5 miliaran. Nanti ketika omset Anda sudah 3, 4, 5, main sama yang 30-an miliar. 30 miliar, main sama 300 miliar. Dan seterusnya. Anda punya 10 karyawan, main sama yang 100, 200-an. Anda punya 100, 200, main sama yang 1000, 2000-an. Kenapa? Karena bisa jadi kalau terlalu jauh, Anda jadi kayak udah bingung lagi mau ngobrolnya apa, nanyanya apa, dan mereka juga bingung lagi ngajarinnya kejauhan. Anggaplah kalau dalam perwira atau dalam dunia militer atau dalam dunia silat, contoh militer, ada namanya kopral, ada namanya kapten, ada namanya kolonel, ada namanya jenderal dan seterusnya. Jenderal nggak langsung ke paling bawah, dia ada ke bawahnya dulu, misalnya kolonel, kolonel ke saya nggak tahu urutannya ya. Sabuk juga sama, guru juga sama. Kalau di sekolah ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Tentukan saat ini ada di mana, kira-kira kemana dulu. Anggaplah batu loncatan dulu. Nanti naik lagi. Itu akan jauh lebih powerful dibanding langsung loncat tinggi banget. Nggak relevan, nggak pas, dan juga Anda mungkin akan bingung apa yang bisa dipelajari karena skala dia udah jauh lebih gede dibanding kita. Terus yang terakhir, ketiga adalah lakukan riset. Sekarang, atau mungkin saya balik aja. Sekarang yang pertama, riset. Siapa orang itu? Apa yang dia lakukan? Bagaimana cara dia berpikir, bekerja, bertindak, memutuskan, beropini, berpendapat, itu bisa Anda pelajari sekarang dengan dua cara sederhana. Yang pertama, caranya adalah Anda kepo, stalking. Kalau dia punya Facebook, dia punya Instagram, dia punya YouTube, dia punya TikTok, apapun dia punya sosmed atau punya website perusahaan, Instagram perusahaan, Anda kepo dari postingan paling awal. Dari postingan paling awal. Baca pelan-pelan sambil bawa buku catatan. Apa yang pernah dia omongin, dia suka apa, dia nggak suka apa, dia pernah konflik sama siapa mungkin, atau dia pernah komenin siapa, teman-temannya yang komen siapa aja. Itu kita mulai memahami cara dia berpikir secara lebih utuh. Kenapa step ini penting? Karena kalau Anda datang terus kayak pertanyaan pertama Anda itu kayak yang, "Bapak bisnis dari tahun berapa?" gitu misalnya. Atau itu kayak yang, "Kok lo nggak lo nggak kenal siapa gua gitu, gua buang waktu nanggepin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu." Karena pertanyaan itu harusnya udah ada di Google, udah ada di YouTube, dia udah diinterview mungkin sama 20 channel podcast gitu, sehingga Anda harus nonton itu semua sebelum Anda ketemu. Soalnya kalau Anda nggak nyelesain PR ini, orang itu males, karena Anda nggak kenal dia. Dan menariknya kalau Anda sudah nyelesain PR ini, Anda akan kayak punya jurus rahasia. Misalnya, Anda bisa tahu kalau tahu mungkin dia senang, naik gunung, Anda bisa pelajari juga tentang naik gunung, itu bisa topik masuk yang sama-sama relevan gitu. Oh, Anda tahu dia peduli pendidikan, Anda juga bisa menunjukkan ke dia bahwa Anda peduli pendidikan. Itu ada hal-hal yang bisa nyambung karena kita mempelajari siapa dia, what he stands for gitu, apa yang dia mau kerjakan, lakukan, dan kayak, munculkan atau mungkin dedikasikan waktunya untuk sesuatu. Kita bisa mengetahui dari kita kepo ini. Kepo juga bisa dari bukan cuma sosmed, tapi bisa juga dari orang. Siapa orang yang kenal dia? Siapa orang yang pernah kerja sama dia? Siapa orang partnernya? Siapa komunitasnya? Ikutin mereka itu semua sehingga makin lama kita bisa makin paham tentang dia. By the way, ini bukan pekerjaan 3-6 bulan. Ini bisa jadi selesai hanya dalam 3-4 hari. 2 hari kepo, 2 hari ngobrol sama 4-5 orang, Anda jadi paham lebih utuh tentang orang itu. Sehingga nanti ketika ada kesempatan ketemu, Anda bisa ketemu dengan jauh lebih prepared, dengan lebih siap dibanding cuma kayak datang, "Saya mau belajar," gitu. Terus pertanyaannya kayak
gimana caranya sebenarnya dia udah kayak ngajarin itu berkali-kali di banyak tempat, di banyak, kesempatan. Yang kedua adalah mungkin saya bikin-bikin aja namanya Power of Seven. Sebenarnya harusnya 11 kali, tapi menurut saya 7 kali cukup. Bisa nggak Anda cukup sabar 7 kali ketemuan pertama, atau mungkin bisa sampai 11 kali. Ketemu itu interaksi itu nggak harus face to face, bisa jadi, eee, dari komen, dari apa, saling WhatsApp, ada di grup WA yang sama, ada di member gym yang sama, ada di, komunitas yang sama, organisasi yang sama, ada kayak charity yang sama, apapun itu tapi kayak ada interaksi beberapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tanpa Anda sadari Anda dekat. Tapi kalau pertemuan pertama Anda langsung kayak, "Kenalkan saya Satya, boleh dong belajar kapan ada waktu?" Nggak ada gitu. "Siapa lu?" Tapi kalau kita kenalan nyantai ya, cuma say hello gitu, pertemuan kedua main bareng, pertemuan ketiga nggak sengaja ketemu, keempat cuma kayak WA selamat ulang tahun, 5 dan seterusnya ya. 7, 8, 9, 10, 11. Nanti yang ke-12 Anda mulai kayak mau belajar, dia akan jauh lebih siap, lebih terbuka, lebih nyaman dibanding Anda udah nodong nembak dari pertemuan pertama. Jadi sabar, 7, 11 ini nggak lama, bisa jadi cuma let's say seminggu, 2 minggu sekali ketemu. Berarti ya antara 2, 3 bulan. Dan ingat ini tidak dilakukan ke 1 orang, Anda bisa langsung lakukan ini misalnya ke 10 orang. Jadi Anda udah mulai kenal sama orang-orang di level ini. Ini akan bikin Anda nanti enak, Anda punya jalur belakang tentang dunia bisnis, orang-orang yang sudah ngelewatin apa yang mau Anda tuju ke sana. Dan salah satu untuk Power of Seven ini, cari siapa yang kenal dia. Jadi kenapa itu penting? Bisa jadi kalau out of nowhere Anda datang itu cari kenalan. Karena biasanya selalu muncul kayak gitu. Oh ini ada pengusaha gede banget. Kita nggak kenal, tapi kita tahu ada teman kita yang kakaknya kerja di sana. Nah kita kenalan sama teman kita, dikenalin sama kakaknya masukin kita ke sana itu akan jauh lebih asik. Dibanding kita langsung tiba-tiba ke orang yang paling tinggi, tapi belum kenalan sama circle-nya dia atau temennya dia, itu akan jauh lebih sulit. Jadi referensi akan jauh lebih bagus. Dan untuk membantu yang nomor 3 itu, Anda butuh nomor 4, siapa Anda? Anda harus bikin sebuah cerita, narasi Anda itu siapa, mau apa. Entah visi Anda, entah mimpi Anda, entah apa posisi Anda, kerjaan Anda, background Anda, kuliah pernah di mana, atau kayak apapun yang siapa Anda itu harus sedikit di-create. Jadi ketika Anda mau cerita ketemu sama orang ini, ada dongengnya, ada ceritanya. Dan itu harus di-create, belajar dikit personal branding untuk jelasin bahwa ketika Anda datang tuh Anda itu siapa. Dan kalau bisa yang jelasin Anda itu siapa, itu teman-temannya. Itu akan jauh lebih enak. Dan dengan cara ini, Anda akan masuk ke sebuah circle yang di luar zona nyaman Anda atau di luar, skala kita saat ini. Kenapa kita harus bikin game plan seperti ini? Karena ketika Anda tidak nyaman sama main yang misalnya jauh lebih kaya dibanding Anda, jangan salah, yang jauh lebih kaya ini mungkin juga nggak nyaman atau kayaknya nggak nyaman juga main yang dengan levelnya di bawah. Dan cara ini dengan kita kenal dia, dengan kita kenal orang yang di dekatnya dia, dengan kita masuknya pelan-pelan, nggak pelan-pelan sih, masuknya 7 sampai 11 kali dulu. Dan kalau bisa bahkan nomor 5 adalah bantu dia. Apapun yang bisa dibantu, entah di komunitas, di organisasi, di charity, di program pendidikan, di apapun yang bisa dibantu. Anda bisa fotografi, "Mas saya bantu dokumentasi," gitu. Anda punya mobil pickup, "Mas saya bantu untuk angkut-angkut, untuk acaranya," apapun itu, tapi kayak bantu dalam proses 7, 11 kali itu. Ingat niat kita harus baik, ini saya nggak mau Anda pakai untuk yang enggak ya. Ini harus kayak untuk belajar dan untuk kayak, bertumbuh dengan niat yang positif. Anda mau kejar 5, 10 itu pasti ketemu. Dengan punya 10 orang itu kebantu banget yang namanya proses untuk scale up. Tanpa itu Anda bakal capek, ketemu orang-orang yang di level bawah yang ngeluhnya lebih serem dibanding Anda, itu kita nggak akan kemana mana. Jadi kerjakan PR ini. List 30 orang nama yang mau Anda deketin. Bikin game plan-nya.
bikin jadwal kapan keponya, bikin jadwal kapan ketemuannya. Dari 30 saya yakin 3, 4 orang akan dekat dengan Anda. Jadi kerjain PR ini sebelum kita masuk ke do-nya nanti. Ini di-list. Cara tahu 30-nya dari tadi. Apa prioritas Anda saat ini, apa goal Anda saat ini, atau apa masalah Anda saat ini yang mau Anda beresin atau mau Anda capai. Thank you.